Tahu nggak Pak, kalau di kota Magelang ini ada banyak bangunan-bangunan bersejarah cagar budaya yang dilindungi? Banyak. Oh ya, lumayan sih tahu. Tahu. Ya dikit lah. Ya nggak tahu, banyak tahu. Taunya beberapa aja. Deket yang Magersari situ itu makam tua tuh zaman Belanda itu loh. Oh ya, Iya toh, yang yeah. pasar burung itu loh. Ya. Namanya apa? Saya kurang tahu. Situ. Karsidenan. Karsidenan itu termasuk bangunan ini, tower ini toh. Ini yang tua. Museum Diponegoro. Terus ini. Terus apa lagi ya? Borobudur. Terus Candi Mendut. Terus di daerah Muntilan tuh tapi nggak tahu namanya. Ada yang lain? Karsidenan. Terus? Apa lagi ya? Kayaknya udah deh. Borobudur. Terus apa ya? Ini nih. Apa tower air? Ya. Magelang. Setahu saya cuma Borobudur aja sama Karsidenan. Oh. Ya, Gunung Tidar itu toh. Selain itu, kompor. Sebagai apa yang memberi masukan itu udah topas. Indonesia ini kan terdiri dari apa ya, beberapa pulau, termasuk juga kita punya laut, punya gunung, punya sungai yang itu menjadi satu kesatuan utuh. Kalau kita suka sebut itu mozaik tanah air kita. Nah, salah satu dari mozaik Indonesia itu adalah Magelang. Yang uniknya Magelang ini dikelilingi oleh 7 gunung. Ya, nah, Magelang sebagai kota yang dikelilingi oleh 7 gunung, dialiri 2 sungai ya, di timur dan barat, menjadi satu kota yang sangat unik. Nah, keunikan itulah yang menjadi bagian dari Pusaka Sojana untuk Indonesia. Satu hal yang paling penting dari pusaka adalah satu pembelajaran. Kalau kita hanya sekedar nostalgia, itu tidak akan ada artinya. Tapi pada saat kita bisa memberi satu pelajaran untuk kita, untuk masyarakat, dan untuk semua pihak, itu akan jauh lebih menarik. Dan itu sebenarnya pelestarian yang diharapkan di era sekarang. Ketemu Mbak. Masih raperda rancangannya ya dikasihkan dulu toh Mbak. Iya. Dari kecil hingga besar seperti sekarang, saya mengagumi Magelang. Bukan hanya sekedar kotanya yang cantik, bukan hanya sekedar warganya yang ramah. Magelang dikaruniai sebuah sejarah yang sangat luar biasa. Tidak hanya sekedar bebatuan atau bangunan saja yang tertinggal di sini, seperti candi, situs, artefak, ataupun bangunan-bangunan tua yang sangat bersejarah dan punya nilai sebagai sebuah cagar budaya. Tetapi bahwa Magelang begitu mempengaruhi dalam peta persejarahan di Indonesia. Nah, kami sebagai warga Magelang tentu tidak hanya sekedar bangga, tapi bagaimana ketika apa yang ada di Magelang itu kami bisa menggali lebih lanjut bahwa apa yang ada itu tidak hanya sekedar benda-benda mati, tidak hanya sekedar sebuah benda yang hanya diam, tapi mereka sebenarnya bisa berbicara melalui sejarah-sejarah yang ada. Disinilah, di Residen Kedu inilah tempat di mana Presiden Kedu tinggal. Di sini pula Pangeran Diponegoro 185 tahun yang lalu ditangkap oleh Belanda. Bangunan ini berdiri sekitar tahun 1817
dibangun oleh Belanda sebagai rumah dinas. Banyak sejuta cerita sejarah mengenai bangsa ini dibangun dari bangunan ini. Bangunan ini sekarang menjadi kantor dari Bakorwil II Kedu Surakarta. Bakorwil ini menjadi, kalau dahulu menjadi kantor pembantu gubernur wilayah Kedu. Bangunan ini tetap terjaga, terawat dan terpelihara dalam kondisi yang sangat baik. Bahkan menjadi ikon dari Kota Magelang sebagai bangunan yang sangat artistik dan sangat istimewa. Di depan pendopo dari residenan ini terdapat 2 buah patung berwujud singa. Ini singa Belanda, kalau dalam bahasa Belanda de Nederland Leeuw, singa Belanda sebagai simbol dari kerajaan Belanda. Nah, ini simbol ini lambang kekuasaan Belanda yang biasanya simbol-simbol itu diwujudkan dalam bentuk singa sebagai simbol kekuasaan. Kalau kawan-kawan pernah melihat sebuah lukisan yang sangat termasyhur karya Raden Saleh Bustaman yang dibuat pada tahun 1857, di situ dapat digambarkan bahwa saat itu Pangeran Diponegoro seperti melawan saat ditangkap dengan licik oleh pemerintah Belanda. Di tempat inilah, di belakang saya, bangunan itu berada yang disebut dengan residenan. Dahulu disebut dengan kantor rektor residen atau residen Woning, dan tepat 185 tahun yang lalu Diponegoro ditangkap. Pada tanggal 28 Maret 1830, 2 hari sesudah Hari Raya Idul Fitri. Saat itu Pangeran Diponegoro dengan tidak membawa senjata sama sekali, dengan liciknya Belanda mengajak berunding. Tetapi perundingan itu hanyalah sekedar dalih saja, hanya untuk menangkap sang pangeran. Gedung ex-residenan Kedu ini berada di sisi barat Magelang. Letaknya sangat unik karena tidak menghadap secara langsung dari jalan raya, tapi menghadap ke barat, menghadap pegunungan Giyanti dan Gunung Sumbing. Kenapa demikian ada di sini? Belanda sangat pintar dalam memilih lokasi dengan view pemandangan yang cantik, dengan pesona alam yang sangat luar biasa. Sehingga demikian cantiknya orang Belanda memberi julukan Magelang, Mooi Magelang, betapa cantiknya Magelang. Julukan itu menjadi populer, lebih meningkat lagi menjadi The Twin Van Java, artinya tamannya Pulau Jawa. Saat ini kita berada di Masjid Agung Kauman Magelang, di mana Masjid Agung Kauman ini merupakan tempat yang sangat bagus, sangat istimewa dan bersejarah. Dan di samping saya sudah hadir Bapak Johari selaku takmir Masjid Agung Kauman. Kita masuk ke dalam untuk berbincang-bincang soal sejarah masjid. Bahwa Masjid Agung ini sebetulnya dulu musola, kurang lebih 50 meter persegi, dibangun 1650. Waktu itu belum ada air, Jadi yang bangun itu dulu Mbah Kiai Muzakir, makamnya di belakang masjid ini. Karena belum ada air, dia kalau wudhu di Kaliprogo. Kurang lebih di sini 2 km. Kalau dia sampai Imam waktu ke Progo bolak-balik itu sampai 20 kilo. Kemudian kita bongkar, jadi bangunan ini dibangun tahun 1797. Ini masih asli, soko-soko ini masih asli, ya, masih asli. Soko mimbar untuk khotbah ini, ya, mimbar khotbah.
Lalu ini ruang khusus untuk bupati. Jadi yang bangun itu dulu bupati ketiga, Danunirat bupati ketiga. Tahun 1797. Kemudian di sini ada relief bahwa di sini ada tulisan berdirinya Masjid Agung di sini ya. Di sini tertulis ini tahun 197 ya, ping 3. Ini masih asli, belum pernah dibongkar ini, belum pernah dibongkar. Karena apa? Sekarang banyak bangunan, tapi tidak tertulis daripada bangunan itu. Alhamdulillah di sini masih terpasang, masih ada reliefnya ini. Dan hal ini memang kami pertahankan ini semua dalam ini. Dulu akan membantu, tapi merubah saya tolak, tidak bisa. Hilang nanti sejarahnya. Akan diganti beton, segala saya tidak boleh. Ini masih asli dan masih kokoh. Dan kayu-kayu dari Banjarnegara, Jawa Timur, kayu-kayu jati ini. Termasuk ini, ya, mimbar, beduk, itu masih asli dari satu paket. Kalau istilah yang nama bangunan tertua, itu otentik. Karena ada itu apa? Relief di sana tertulis. Saya bisa mengatakan tertua, dibandingkan lainnya itu kurang daripada 200 tahun. Coba bayangkan, mana yang lebih daripada masjid di Magelang? Tidak ada. Kita sudah 217. Dan itu otentik itu. Ada reliefnya di sana. Beduk, lalu dalam masjid itu soko-soko itu sama mimbar itu satu paket. Ini masih asli ini. Tapi ini sama, kayunya sama. Ini kayu utuh sekali, masih satu. Ini diameter pun pinten Pak ukuran ini? Ini bisa dianukan 120 ini. 120? 120. Gamelan saking pundi Pak? Kayu dari Bojonegoro dulu. Jadi bedungnya dari sana. Bojonegoro, Jawa Timur. Bahwa ini kiblatnya persis ke Masjidil Haram ini. Terus Jawa Tengah hanya Magelang, Grobogan, sama Masjid Agung Semarang. Kami tidak heran, kan sudah teknologi canggih buat masjid di Jawa Tengah, pakai teleskop sudah bisa lalu, atau pakai alat langsung bisa. Terus Jawa Tengah semua mencong ini, softnya ini mencong sana, masjidnya sana tapi mencongnya. Kalau ini tidak, persis. Ini suatu keajaiban daripada yang membuat masjid di Kauman ini. Terima kasih Pak, matur sangat. Saya kira saya ikut senang adik-adik bisa ke masjid dengan melihat sendiri. Terima kasih. Matur sangat Pak Jari. Assalamualaikum Pak Jari. Assalam. Ya, saat ini kita berada di sebuah bangunan yang monumental, menjadi ikon dari Kota Magelang, yaitu Water Torrent atau Menara Air Minum. Seperti apa bangunan lebih lanjut dari Water Torrent ini? Mari kita masuk ke dalam. Bangunan ini dibangun pada tahun 1916
dan dirancang oleh Herman Thomas Carsten, seorang perancang dari Belanda yang beliau banyak memiliki peran penting dalam sejarah tata ruang kota di Hindia Belanda. Dibangun selama 4 tahun, akhirnya bangunan ini selesai dan beroperasi melayani masyarakat pada tanggal 2 Mei 1920. Konon pembangunan ini memakan waktu lama karena konstruksinya yang sangat luar biasa. Tidak hanya tukang-tukang dari tanah Jawa yang mengerjakan ini, tetapi juga mendatangkan tukang-tukang dari Sulawesi. Nah, air yang disalurkan ke masyarakat itu berasal dari mata air Kalgen, terus dialirkan ke menara air minum ini melalui gaya gravitasi. Setelah itu, setelah ditampung, diturunkan melalui pipa besar dan disalurkan ke warga melalui pipa ini. Menara air ini disangga oleh 32 pilar yang sama besarnya, dan di bawahnya pada lantai bawah itu terbagi menjadi 16 ruangan. Nah, 16 ruangan ini dipakai dan dipergunakan sebagai pintu masuk dan tempat pelayanan. Ruangan-ruangan seperti ini, ukuran kira-kira 1,5 kali 3 meter, dan bisa kita lihat ruangan ini juga masih bagus kondisinya. Seperti ini, dengan susunan batu kali yang sangat kokoh dan bisa dikatakan sangat luar biasa. Kita akan masuk ke dalam menuju ke atas. Akhirnya sampai juga saya di bagian atas dari menara air minum setelah melalui perjuangan yang sangat mendebarkan, naiki tangga yang sangat tajam sekali. Ketika kita berada tepat di atas menara air minum, kita dapat melihat berbagai kondisi dari Magelang dan sekitarnya. Di sebelah barat, pegunungan Giyanti dengan latar belakang Gunung Sumbing dapat kita saksikan dengan indahnya. Begitu pula di beberapa sisi timur ada Gunung Merapi dan Gunung Merbabu serta Gunung Andong dan Telomoyo. Beberapa bangunan penting di seputar alun-alun ini juga dapat kita lihat, seperti halnya ada Masjid Agung Kauman yang berada tepat di sisi barat daya dari menara air minum ini. Di ujung sana ada Gereja Santo Ignatius, gereja Katolik yang dibangun pada tahun 1900-an. Terus di sebelah sana ada Gereja GPIB, bangunan bergaya gotik yang usianya sudah hampir 200 tahun. Yang sangat istimewa dari konstruksi menara air minum ini adalah susunan dari semennya. Dapat kita lihat, ini adalah susunan campuran yang disebut dengan bligon. Bligon itu yaitu paduan antara pasir, bata merah, kapur yang dicampur sedemikian rupa sehingga dia susunannya akan sangat kuat sekali sebagai sebuah bangunan. Sebagai warga Magelang, kita pantas berbangga bahwa bisa dikatakan menara air minum ini yang ada di Kota Magelang ini adalah bangunan sempurna. Bangunan sempurna itu apabila kita melihat dari sisi manapun, bangunan ini berbentuk sama, yaitu persegi 16. Di kota lain ada juga menara air minum, tetapi konstruksinya tidak sebagus maupun ukurannya juga tidak sebesar dari Magelang ini. Tentu dalam perkembangan zaman, apa yang ada itu belum tentu sesuai yang kami inginkan.
karena modernitas pula bangunan-bangunan itu ada yang hilang, dibongkar atau berubah sama sekali, atau bahkan berpindah tangan karena ulah dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Tentu hal itu sangat memprihatinkan, karena menurut kami sebuah kota yang punya peradaban, punya sejarah tinggi, bisa kita lihat dari apa yang ada di kota itu. Kalau di kota tersebut banyak memiliki bangunan yang punya nilai sejarah, punya nilai budaya, dan bisa masuk ke dalam cagar budaya, berarti kota itu punya nilai sejarah yang tinggi. Itu pula yang kami lakukan di komunitas kami berupaya untuk sebisa mungkin dengan segala keterbatasan merangkul banyak pihak, merangkul banyak para sahabat, orang-orang yang punya pandangan sama terhadap kami, bahwa kami punya visi dan misi untuk menggali sejarah yang ada di Magelang, mempertahankan dan melestarikan cagar budaya, sehingga anak cucu kami bisa memahami bahwa kami yang hidup di zaman sekarang bisa memberikan warisan kepada mereka bahwa Magelang punya budaya yang sangat tinggi. Amin, selesai. Terima kasih. Tentu saja harapan kami ketika banyak melakukan event, meskipun secara kuantitas barangkali kami mengadakan event bulanan, tetapi bahwa upaya edukasi ke masyarakat, memberi bukti ke pemerintah itu kita selalu harus terus-menerus dan tidak pernah berhenti. Nah, nanti yang kami inginkan bahwa semakin banyak orang menerima virus yang kami sebarkan ini, orang-orang ini akhirnya akan menularkan ke pihak lain di sekitarnya, sehingga nantinya muncullah orang-orang punya kesadaran akan upaya pelestarian cagar budaya yang ada di wilayah setempat. Kalau dari pemerintah, mereka sudah membuat perda cagar budaya. Artinya sudah ada bahwa apa yang kami lakukan ini sudah memberi dampak pengaruh terhadap pemangku kebijakan di wilayah kota kami. Terhadap masyarakat tentu mudah lagi. Indikatornya salah satunya adalah kalau kami membuat event jelajah yang tadinya diikuti cuma 10, 20 orang, 50 orang, sekarang sudah hampir 120 orang. Ini artinya sudah tumbuh kesadaran dari masyarakat untuk mengenal kota sendiri, belajar sejarah, yang tujuan akhirnya tentu kami ingin masyarakat yang mengikuti kegiatan kami menularkan ke masyarakat yang lain, sehingga terjadilah kerjasama yang baik, saling menguntungkan, bahwa upaya pelestarian cagar budaya, pelestarian bangunan tua itu tidak bisa dilakukan oleh satu pihak. Pemerintah nggak bisa melakukan itu sendiri, komunitas nggak bisa melakukan sendiri, masyarakat juga nggak bisa melakukan sendiri. Artinya upaya pelestarian cagar budaya, pelestarian bangunan tua itu dilakukan oleh berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat maupun komunitas ataupun lembaga yang lain.